Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Lestari. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi pendidikan matematika Sekolah Pascasarjana Institut Pendidikan Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi GeoGebra sebagai multimedia pada pembelajaran matematika. Baik, untuk pembahasannya, yaitu yang pertama adalah pengertian GeoGebra, yang kedua kekurangan dan kelebihan, yang ketiga kegunaan GeoGebra, yang keempat cara mengakses GeoGebra, yang kelima penjelasan menu bar, pembuatan bangun 3 dimensi, pembuatan grafik fungsi, penyelesaian program linier, dan yang terakhir penggunaan fitur CAS. Nah, kita awali dengan pengertian. GeoGebra adalah software matematika dinamis yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran matematika. Ada juga pendapat Nuraini, Indrayanti, dan Sukmaning Tias pada tahun 2021 menyebutkan bahwa GeoGebra merupakan salah satu software yang dapat mengikuti perkembangan zaman dalam dunia pendidikan. Guru dan siswa dapat menggunakan software GeoGebra untuk mengkonstruksi bangun geometri yang terdiri dari titik, vektor, ruas, garis, poligon, irisan kerucut, persamaan, pertidaksamaan, polinomial, implisit, dan fungsi. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari aplikasi GeoGebra ini yaitu yang pertama, memudahkan peserta didik memahami konsep penggambaran grafik. Selanjutnya, dapat digunakan untuk menyelesaikan fungsi yang sulit, mudah digunakan, serta dapat diperoleh secara gratis. Tapi, di samping itu, terdapat kelemahan dari aplikasi GeoGebra ini juga. Yang pertama, hanya berupa hasil akhir, tidak disertai dengan cara. Lalu penggunaannya tergantung pada baterai atau listrik, karena aplikasi ini dijalankan di laptop ataupun di HP. Dan yang terakhir, kurangnya pengajar yang mengetahui media pembelajaran menggunakan GeoGebra. Dan aplikasi ini juga masih jarang digunakan dalam pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, kegunaan GeoGebra. Yang pertama, sebagai bahan ajar materi grafik fungsi. Yang kedua, alat bantu untuk menyelesaikan soal matematika. Yang ketiga, sebagai balikan atau evaluasi untuk memastikan bahwa lukisan yang telah dibuat itu benar. Yang keempat, dapat dimanfaatkan sebagai media untuk menunjang proses pembelajaran matematika yang dapat difungsikan untuk mendemonstrasikan atau memvisualisasikan konsep-konsep matematika, khususnya yang membutuhkan ketelitian tinggi seperti halnya grafik, serta sebagai alat bantu untuk mengkonstruksikan konsep-konsep matematika. Yang selanjutnya, program GeoGebra melengkapi berbagai jenis software untuk pembelajaran aljabar maupun geometri yang telah ada, seperti Derive, Mavel, dan lain sebagainya. Yang keenam, GeoGebra menawarkan kesempatan yang efektif sebagai inovasi lingkungan belajar online interaktif yang memungkinkan siswa mengeksplorasi berbagai konsep-konsep matematika. Dan yang terakhir, GeoGebra memudahkan siswa untuk membuat grafik dari persamaan yang sulit digambarkan secara manual. Lalu, bagaimana sih cara mengakses GeoGebra ini? Nah, yang pertama bisa melalui komputer atau PC. Nah, halaman resmi aplikasi GeoGebra ini yaitu pada https://www.geogebra.org. Download. Nah, kalian bisa membukanya di website resminya langsung. Tampilannya seperti ini. Nah, yang pertama, pilih salah satu aplikasi yang terdapat di situs tersebut. Nah, di sini direkomendasikan untuk GeoGebra Classic 6. Lalu, klik Start untuk menjalankan aplikasi secara online. Bisa juga langsung klik download untuk mengunduh aplikasi.
Selanjutnya, bisa juga melalui handphone kalian masing-masing dengan cara buka aplikasi Play Store, lalu langsung telusuri GeoGebra atau klik link yang sudah saya cantumkan, lalu klik install. Nah, selanjutnya penjelasan menu pada GeoGebra. Yang pertama, ada baris input. Di sini untuk memasukkan perintah yang diinginkan. Yang kedua, nah ini berupa media untuk menampilkan gambar atau grafik. Yang ketiga, ini terdapat papan pengetikan atau fasilitas pengetikan. Nah, di sini juga ada berbagai pilihan yang bisa digunakan. Bisa memasukkan rumus atau huruf alfabet, atau bisa juga ada huruf Greek. Nah, di sini juga ada fasilitas zoom in dan zoom out. Nah, selanjutnya di sini ada menu bar, style bar, dan yang terakhir ada toolbar. Baik, yang pertama kita akan bahas mengenai menu bar GeoGebra. Nah, yang pertama ada berkas. Nah, di berkas ini ada menu baru, buka, simpan, export image, bagikan, ekspor, dan pratinjau cetakkan. Nah, di sini saya sudah menggunakan bahasanya bahasa Indonesia ya. Yang pertama, baru, menu bar baru. Memiliki fungsi untuk membuat applet baru pada GeoGebra dengan menutup applet-applet yang sedang aktif. Nah, apa sih applet itu? Nah, applet itu sendiri yaitu sebuah halaman kerja yang sedang kita gunakan atau yang sedang kita kerjakan. Yang selanjutnya, menu buka. Memiliki fungsi untuk membuka applet GeoGebra yang sudah disimpan di komputer atau untuk membuka applet yang ada di web. Yang selanjutnya, menu simpan memiliki fungsi untuk menyimpan applet. Selanjutnya, export image, mengubah applet menjadi bentuk gambar. Bagikan, membagikan applet bisa berupa link, berupa gambar, dan lain-lain. Lalu menu ekspor memiliki fungsi menyimpan applet menjadi berbagai bentuk. Dan yang terakhir, pratinjau cetakan memiliki fungsi untuk mencetak applet. Selanjutnya yaitu menu ubah. Nih, kalau di menu ubah yang pertama ada urungkan. Kalau urungkan yaitu berarti mengembalikan ke perubahan yang sebelumnya. Ulangi memiliki fungsi kembali ke perintah sebelumnya. Lalu ada tampilkan grafik ke clipboard. Nah, memiliki fungsi memprint screen tampilan applet pada clipboard atau Microsoft Word. Yang selanjutnya ada copy. Nah, kalau copy biasa ya, yaitu memiliki fungsi menyalin objek pada applet. Tempel memiliki fungsi menempel objek yang telah di-copy. Nah, opsi. Kalau opsi di sini terbagi menjadi 4 bagian. Ada yang mengatur panjang applet yang ingin ditampilkan. Ada juga pengaturan terhadap sumbu X. Pengaturan terhadap sumbu Y. Nah, di pengaturan ini terdapat berbagai pilihan juga. Ada jarak, terus ada berbagai stripnya mau seperti apa, dan lain-lain. Selanjutnya, ada pengaturan terhadap kisi-kisi pada applet. Dan yang terakhir, ada pilih semua. Nah, memiliki fungsi memilih semua objek pada applet. Selanjutnya, yang ketiga ada menu bar perspektif. Nah, perspektif ini yang pertama ada graphing. Nah, memiliki fungsi memunculkan jendela grafik atau koordinat kartesius. Yang kedua ada CAS, memiliki fungsi untuk memunculkan jendela kalkulator pada applet. Nah, selanjutnya ada geometri. Nah, kalau geometri ini merupakan tampilan untuk membuat grafik ataupun bangun datar. Selanjutnya ada spreadsheet,
memiliki fungsi untuk memunculkan jendela layaknya pada Microsoft Excel. Selanjutnya ada probability, yaitu memiliki fungsi tampilan bentuk statistik. Pada tampilan ini, kita dapat melihat bentuk distribusi statistik dan melakukan perhitungan uji statistik. Selanjutnya ada 3 dimensi grafik. Memiliki fungsi untuk menampilkan atau membuat grafik maupun bangun ruang 3 dimensi. Dan yang terakhir ada exam mode. Memiliki fungsi untuk berlatih dan dilengkapi dengan penghitung waktu. Seperti itu. Selanjutnya ada tampilan. Nah, di sini kita lihat ada yang di checklist dan ada yang tidak. Nah, kolom-kolom checklist tersebut berfungsi untuk memberikan pilihan tampilan applet yang akan ditampilkan pada layar kita. Pilihan tersebut boleh lebih dari 2 atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kalau ini bisa di checklist. Nah, seperti itu ya. Dan selanjutnya ada menu bar pengaturan. Kalau kita klik pengaturan, maka yang munculnya akan seperti ini. Di sini ada bahasa. Bahasa pada aplikasi ini sudah memiliki banyak pilihan dan termasuk bahasa Indonesia. Lalu ada pembulatan. Pembulatan bisa digunakan pada 0 angka desimal sampai pembulatan 13 angka desimal. Yang selanjutnya, pelabelan. Terdapat 4 pilihan, yaitu ada otomatis, semua objek baru, tidak untuk objek baru, dan titik-titik baru saja. Dan yang terakhir ada ukuran font. Ukuran font yang bisa digunakan juga cukup beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya ada menu bar peralatan. Nah, di sini ada 3 menu. Yang pertama, penyesuaian pita peralatan, memiliki fungsi untuk menyesuaikan toolbar. Jadi nanti kalau kita klik, kita bisa menyesuaikan toolbar sesuai yang kita inginkan. Lalu ada buat alat baru, memiliki fungsi untuk membuat alat baru atau tool. Dan yang terakhir, atur peralatan, yaitu atur peralatan memiliki fungsi untuk mengatur peralatan atau tool. Nah, dan yang terakhir yaitu ada di sini help and feedback. Yang pertama ada tutorial, yaitu memiliki fungsi untuk membuka tutorial di web. Nah, pada alamat yang telah disediakan. Nah, yang selanjutnya petunjuk, memiliki fungsi untuk petunjuk umum penggunaan GeoGebra. Nanti kalau kalian klik langsung bisa apabila yang masih bingung, nah bisa tuh lihat tutorial atau petunjuk. Lalu ada forum GeoGebra, memiliki fungsi untuk membuka perkumpulan orang-orang yang menggunakan GeoGebra dan berdiskusi di dalamnya. Ada untuk menu laporkan bug, memiliki fungsi untuk melaporkan bug atau ketidakstabilan dalam program GeoGebra. Ada juga keterangan atau lisensi, memiliki fungsi untuk melihat semua tentang GeoGebra dan lisensinya itu seperti apa. Dan yang terakhir ada menu login. Nah, kalau menu login ini memiliki fungsi untuk memasukkan akun kita pribadi di aplikasi GeoGebra ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada style bar. Nah, menu tampilan grafik yang pertama. Kalau kita memilih tadi ingin memunculkan grafik, nah maka akan muncul style bar-nya itu seperti ini. Nah, jadi di sini ada show atau hide the axis. Nah, Anda dapat menampilkan atau menyembunyikan sumbu koordinat, baik itu koordinat X maupun koordinat Y. Yang selanjutnya, show or hide the grid. Nah, Anda dapat menampilkan atau menyembunyikan grid GeoGebra desktop atau memilih jenis grid yang akan ditampilkan. Selanjutnya,
ada kembali ke tampilan debut, ini berbentuknya seperti rumah. Nah, jika tampilan pada grafik telah diubah sebelumnya, tombol ini mengatur asal sumbu koordinat kembali ke posisi debutnya. Lalu yang keempat, ada ubah pengaturan pengambilan titik. Anda dapat memilih antara penggunaan otomatis, snap to grid, fix to grid, dan off. Nah, berikutnya ada buka dialog properti. Nah, menu ini untuk tampilan grafik atau objek yang dipilih. Dan yang terakhir ada display view. Anda dapat menampilkan tampilan tambahan di jendela GeoGebra aplikasi, web, dan tablet GeoGebra. Yang selanjutnya ada tampilan CAS. Nah, menu tampilannya itu hanya seperti ini ya, hanya 2, menu teks dan pengaturan. Nah, pilih tombol untuk mengubah warna teks dan atur gaya menjadi tebal atau miring. Jadi kalau kalian klik di tombol ini, teksnya itu ada pilihan gaya menjadi tebal, miring, tengah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada menu tampilan probability. Nah, menunya seperti ini. Jadi di sini ada berbagai pengaturan. Di sini berarti kita bisa menghitung C kuadrat, persamaan Cauchy, dan lain sebagainya. Itu didistribusi. Nah, kalau pengaturan statistiknya ada uji Z dari rata, uji T, dan uji-uji lainnya. Selanjutnya ada toolbar. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 toolbar. Nah, yang pertama, di sini ada pindah atau move, bentuk tulis tangan sama pena. Kalau pindah berfungsi untuk mendrag dan menempatkan suatu objek bebas dengan mouse. Nah, selanjutnya ada bentuk tulis tangan atau freehand shapes, berfungsi untuk menulis fungsi atau objek geometri dengan cara mendrag sendiri. Dan yang terakhir ada pena, untuk menuliskan huruf atau garis atau gambar pada tampilan grafik. Selanjutnya, nah di sini ada berbagai macam pilihan menu. Yang pertama ada titik baru, yaitu pengklikan pada tampilan grafik akan membuat suatu titik baru di grafik yang kita buat. Yang selanjutnya, titik pada objek. Apabila kita mengklik pada bagian dalam suatu objek atau pada kelilingnya untuk membuat titik baru. Yang selanjutnya ada gunakan atau lepaskan titik. Nah, klik satu titik dan sebuah objek untuk digunakan. Maka dari itu titik-titik tersebut akan lepas. Selanjutnya ada perpotongan dua objek. Nah, kalau ini fungsi ini akan menentukan perpotongan dari kedua objek. Misal objek X dengan objek grafik yang kita buat atau objek Y. Seperti itu ya. Selanjutnya ada titik tengah atau pusat. Nah, ya fungsinya untuk mencari titik pusat atau titik tengah dari bentuk yang sedang kita buat, seperti itu. Yang selanjutnya, bilangan kompleks. Caranya yaitu mengklik pada tampilan grafik untuk membuat suatu bilangan yang kompleks. Selanjutnya, ekstremum atau tampilan ini untuk menentukan titik ekstrim suatu fungsi. Dan yang terakhir ada root. Tampilan ini untuk menentukan akar dari suatu fungsi. Nah, selanjutnya di sini ada pengaturan garis-garis ya. Yang pertama ada garis yang melalui dua titik akan menghasilkan suatu garis lurus. Yang selanjutnya, ruas garis di antara dua titik akan membuat ruas garis antara A dan B. Yang selanjutnya, ruas dengan panjang yang diberikan dari titik. Klik pada titik A yang menjadikan titik awal dari ruas garis tersebut, masukkan panjang ruas garis A yang dihendaki pada jendela masukan yang muncul.
Nah, selanjutnya ada ray atau sinar yang melalui dua titik. Membuat suatu sinar dari titik A melalui titik B pada tampilan aljabar. Yang selanjutnya ada poline atau garis jamak di antara titik-titik. Membuat beberapa garis yang menghubungkan beberapa tempat secara langsung tanpa jeda. Yang selanjutnya ada vektor. Klik titik awal dan titik akhir dari vektor tersebut, maka akan terbentuklah suatu vektor. Dan yang terakhir, vektor from point. Klik satu titik A dan satu vektor V untuk mendapatkan titik B sama dengan A tambah B dan vektor A ke B. Yang selanjutnya ada garis tegak lurus, memiliki fungsi membuat garis terhadap garis lain. Garis sejajar untuk membuat garis yang sejajar terhadap garis lain. Garis tengah tegak lurus memiliki fungsi membuat garis tegak lurus di antara dua titik yang membentuk garis. Garis bagi sudut memiliki fungsi untuk membuat garis yang membagi dua suatu sudut. Garis singgung memiliki fungsi untuk membuat garis singgung antara lingkaran dengan objek lainnya seperti titik, garis, atau lingkaran lainnya. Lalu garis polar. Garis polar ini memiliki fungsi untuk membuat garis yang biasa dihubungkan dengan membentuk garis singgung. Yang selanjutnya, cocokkan garis terbaik. Nah, memiliki fungsi untuk membuat garis di antara sebaran titik-titik yang tidak beraturan. Dan yang terakhir ada lokus, memiliki fungsi untuk membuat lokus jejak perjalanan suatu titik pada rotasi lingkaran. Yang selanjutnya ada toolbar polygon. Nah, kalau di sini itu terlihat ya, di sini ada toolbar polygon memiliki fungsi membuat segi n. Kalau ini membuat segi n beraturan, kalau ini memiliki fungsi untuk membuat poligon yang tidak bisa diedit lagi. Jadi kalau kita sudah beres mengkliknya, ya tidak bisa diubah kembali. Dan di sini ada polygon vektor untuk membuat poligon pada vektor. Nah, selanjutnya di sini ada menu lingkaran. Ada lingkaran dengan pusat melalui titik, lingkaran dengan pusat jari-jari, jangka, lingkaran melalui 3 titik, setengah lingkaran melalui 2 titik, unsur sirkular dengan pusat melalui 2 titik, unsur melalui 3 titik, sektor sirkulasi dengan pusat melalui 2 titik, serta sektor melalui 3 titik. Nah, selanjutnya ada ini yang barusan ya. Nah, selanjutnya ada ini nih. Ada toolbar ellipse. Nah, memiliki fungsi membuat ellipse dari 2 titik di tengahnya. Ada toolbar hiperbola, toolbar parabola, serta toolbar konik melalui 5 titik. Nah, jadi kita tinggal klik aja titik-titik yang kita inginkan, maka akan terbentuk. Nah, kalau ini tentang sudut. Nah, sudut memiliki fungsi untuk menghitung besar sudut. Nah, jadi kalau kita mau bikin sudut, kita pakai menu yang ini ya. Lalu sudut dengan ukuran tertentu. Di sini ada juga menu untuk menentukan jarak dan panjang, ada menentukan luas untuk bangun datar, kemiringan atau gradien. Nah, ada juga buat daftar, memiliki fungsi untuk membuat daftar dari objek, relasi di antara dua objek. Nah, dan yang terakhir ada pemeriksaan fungsi. Memberikan gambaran tentang interval yang dimaksud berupa titik minimum, maksimum, akar, luas interval, rata-rata, dan panjang integralnya. Nah, selanjutnya ada menu untuk membuat refleksi dari objek. Ada refleksi objek pada garis, refleksi objek pada titik, ada juga pada lingkaran, atau rotasi objek mengitari titik dengan sudut, translasi objek oleh vektor, dan dilatasi objek dari titik dengan vektor. Yang selanjutnya ada menu di sini. Yang pertama ada luncuran atau biasa kita sebut dengan slider. Nah, ini adalah representasi grafik dari suatu angka atau sudut bebas. Ya, selanjutnya ada sisipkan teks ya, untuk menuliskan teks, sisipkan gambar, ada menu sisipkan tombol,
kotak centang untuk menampilkan atau menyembunyikan objek, serta sisipkan bilah masukan. Nah, dan yang terakhir yaitu ada di sini geser tampilan grafik. Ya, fungsinya untuk menempatkan grafik, memindahkan titik awal dan lain-lain. Ada menu memperbesar, memperkecil, lalu tampilkan atau sembunyikan objek. Nah, ada tampilkan atau sembunyikan label, salin format, serta hapus. Nah, untuk materi pembuatan bangun 3 dimensi akan dibahas pada video selanjutnya. Terima kasih.